Assalamualaikum. Bab 3 Busana Muslim-Muslimah. Oleh kelompok 4. Kami akan membahas makna pengertian hadis dan dalil tata cara berbusana muslim, adab berpakaian, tujuan, alasan dan manfaat, serta perilaku mulia berbusana muslim. Makna berbusana muslim dan muslimah. Makna aurat secara bahasa. Menurut bahasa, aurat memiliki pengertian malu, aib, buruk. Aurat sendiri berasal dari kata awira yang memiliki arti hilang perasaan. Jika digunakan oleh mata atau indera penglihatan, maka berarti hilang cahayanya atau raib dari pandangan. Berdasarkan istilah dalam hukum Islam sendiri, aurat merupakan batas minimal dari anggota tubuh yang wajib ditutupi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas tercantum dalam Al-Quran. Maka menutup aurat merupakan hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, dan haram atau berdosa bagi seorang muslim atau muslimah yang tidak menutup auratnya sesuai dengan syariat. Yang kedua, pengertian jilbab, berbusana muslim dan muslimah. Secara etimologi, jilbab diartikan sebagai sebuah pakaian yang longgar dan dipergunakan untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali pada bagian wajah dan kedua telapak tangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna jilbab sendiri adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Jilbab sendiri dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah khimar, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan veil. Namun di Indonesia sendiri beragam penyebutan untuk jilbab. Beberapa di antaranya seperti kerudung dan hijab. Busana muslim dapat diartikan sebagai pakaian wanita muslim yang dapat menutupi aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata busana dapat diartikan sama dengan pakaian. Jadi, busana muslimah merupakan busana yang dikenakan atau dipakai oleh muslimah. Dalil tata cara berpakaian seorang muslimah. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dayin wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 31 yang berbunyi, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن
أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, yang artinya, dan katakanlah pada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kemudian dalil hadis yang mengatur tentang berbusana, tata cara berbusana seorang muslim, yakni yang pertama ada hadis riwayat An-Nasa'i, yang artinya dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihatnya memakai dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Maka beliau bersabda, ini adalah pakaian orang-orang kafir, oleh karena itu janganlah engkau memakainya. Yang kedua ada hadis riwayat Muslim yang artinya dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah melarang aku memakai cincin emas dan pakaian sutra, membaca ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud, serta pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Tata cara berpakaian bagi laki-laki. A. Wajib menutup aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. B. Menggunakan pakaian sederhana dan rapi. C. Memulai dari sebelah kanan. D. Tidak memakai emas dan pakaian sutra. E. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. F. Tidak diperkenakan memakai pakaian wanita. Tata cara berpakaian bagi perempuan. A. Memakai pakaian yang menutup aurat, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. B. Tidak menampakkan atau memamerkan perhiasan kecuali yang biasa tampak seperti cincin dan gelang. C. Memanjangkan kerudung hingga menutup dada. D. Tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat dan tipis. E. Dilarang memakai pakaian yang seronok. 5. Adab umum berpakaian dalam Islam. 1. Gunakan pakaian yang halal. Hendaknya pakaian yang digunakan halal bahannya, juga halal cara mendapatkannya. 2. Tidak menyerupai lawan jenis. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara. Demikian juga dalam hal berpakaian. 3. Menggunakan pakaian dimulai dari sebelah kanan dengan membaca doa memakai pakaian. 4. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. Disebut menyerupai orang kafir jika suatu pakaian menjadi ciri khas orang kafir. Adapun pakaian yang sudah menjadi budaya keumuman orang tidak menjadi ciri khas orang kafir, maka tidak disebut menyerupai orang kafir walaupun berasal dari orang kafir. 5. Bukan merupakan pakaian ketenaran atau libas syuhroh. Libas syuhroh adalah setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak. Adapun adab-adab khusus bagi wanita. Pertama, menutup aurat wanita. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Menampakkan aurat dengan sengaja termasuk tabaruj, sehingga ia merupakan dosa besar. 2. Tidak berfungsi sebagai perhiasan.
Busana wanita muslimah hendaknya tidak menjadi perhiasan yang memperindah wanita yang memakai di depan para lelaki sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka. 3. Tidak menggunakan pewangi atau parfum, makeup, dan perhiasan yang berlebihan. 4. Menggunakan pakaian yang lebar dan longgar sehingga tidak menunjukkan lekuk tubuh. 5. Kainnya tebal sehingga tubuh tidak terlihat. Sedangkan adab-adab khusus bagi laki-laki, 1. Menutup aurat. Batasan aurat lelaki adalah dari pusar hingga lutut. 2. Tidak memakai emas. Tidak diperbolehkan lelaki menggunakan emas dalam bentuk apapun, baik cincin, kancing baju, pakaian berbahan emas, badge, atau semisalnya. 3. Tidak memakai sutra. 4. Hendaknya tidak isbal. Isbal artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah, dan semisalnya. Isbal hukumnya haram meskipun tanpa bermaksud sombong. Tujuan berpakaian sesuai syariat Islam. 1. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. 2. Menjauhkan pola kehidupan yang penuh laknat. 3. Mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tertib, damai, dan penuh rahmat. 4. Menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan berpakaian sesuai syariat Islam. 1. Hidup di dunia hanya sementara. 2. Setiap pembawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Manusia sebagai makhluk paling mulia. 4. Manusia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. 1. Terbebas dari dosa yang berkepanjangan. 2. Terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dijauhkan dari perbuatan maksiat. 4. Dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Terjaga keselamatan dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Perilaku mulia untuk pengamalan. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang bisa dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 1. Sopan santun dan ramah tamah. 2. Jujur dan amanah. 3. Gemar beribadah. 4. Gemar menolong sesama. 5. Menjalankan amar makruf dan nahi mungkar. Maksud amar makruf dan nahi mungkar adalah mengajak dan menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. 6. Berjalan dan bersikap dengan anggun. 7. Mengucap salam atau menyapa saat bertemu seseorang. 8. Tidak bergunjing atau bergosip. 9. Selalu tersenyum. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.